ada yang boleh di sekolahan, ada yang tatap muka itu di rumah Bapak Ibu guru yang mendekati anak-anak, rumahnya anak-anak. Jadi ada yang disuruh ke rumahnya guru, ada yang disuruh guru datang ke salah satu rumah siswa. Itu juga bahaya sebenarnya. Apakah harus melaksanakan protokol kesehatan COVID-19? Itu yang harus hati-hati Bapak Ibu, guru agama khususnya. Karena itu nanti yang bertanggung jawab kalau di pertemuan di rumah salah seorang siswa dan guru datang, itu gurunya yang bertanggung jawab. Kalau ada yang terkena, semoga jangan sampai ada, terkena COVID-19, nanti gurunya juga ikut secara hukum nanti. Dia harus mempraktekkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi begitu. Proses kedua adalah mulai pembelajaran. Pembelajaran karena tadi mulai masuk awal harus mempraktekkan protokol kesehatan COVID-19. Pembelajarannya bagaimana? Ya sesuai dengan RPP-nya yang direncanakan. Terus pembelajaran itu bisa menggunakan media online. Tadi itu banyak sekali sebenarnya. Kita harus belajar. Kita sebenarnya tetap meskipun di dalam pertemuan dunia maya seperti ini, tidak hanya sekali, itu lebih baik. Kemudian ada teman kita yang bisa itu mempresentasikan bagaimana caranya. Semacam itu. Setelah proses, ya, nanti proses itu kalau menurut laporan yang dibuat, nah itu saya tanya dulu pernah sering saya tanya kepada guru ataupun ketua KKG PAI, Pak, Bu, apakah tidak diminta laporan kegiatan pembelajaran selama pandemi? Untuk Gempol tidak. Saya kemarin pertemuan pengawas-pengawas itu di Tosari itu diminta. Kepala sekolah yang minta. Tapi atas dasar permintaan Dinas Pendidikan. Katanya begitu, kok beda-beda. Itu saya tidak berani langsung mengharuskan. Jadi selama ini kita juga harus laporan. Nanti saya ada contoh dari teman-teman sendiri. Nah, nanti saya share bagaimana perbedaannya dengan form yang didapatkan dari Dinas Pendidikan. Jadi itu. Jadi bisa melalui rekam video dari HP ini Android atau tab atau apa bisa. Kemudian melalui WA bisa, tapi melihat Bapak Ibu jangan hanya memberikan tugas membuat anak-anak jenuh. Setiap kali tugas. Kalau Google Form mungkin bisa. Kalau kuisis mungkin materi pembelajarannya disesuaikan dengan rencana pembelajaran kita. Itu. Kalau kuisis banyak sekali kan tuh. Google Classroom bisa, Google Quizzes bisa. Banyak sekali macamnya. Nah, itu prakteknya bisa. Kemudian bisa YouTube, kalau Bapak Ibu bisa membuat YouTube, sudah mempunyai semacam keywordnya, passwordnya atau dan lain sebagainya, itu bisa melalui YouTube. Jadi waktu proses pembelajaran itu di shooting atau melalui video langsung, atau melalui video langsung itu berarti yang di-online-kan, bisa di-offline-kan. Misalkan menggunakan Camtasia, itu bisa. Jadi nanti Bapak Ibu setelah pembelajaran, anak-anak bisa mempelajari lagi. Nah, jadi ketemunya nggak terlalu lama. Entah kalau di Gempol berapa lama Pak Gin? Pertemuan GPAI mengajar pada anak-anak itu berapa lama? Di masa pandemi maksudnya, Bang? Iya. Kalau di masa pandemi ya sebatas kirim. Saya kemarin pernah mempraktikkan yang kuisis ketika anak-anak ingin menghadapi ujian akhir itu. Jadi sebatas itu, karena kalau pakai kuisis itu nanti rekap nilainya otomatis kita agak enak gitu loh.
Jadi kalau misalnya 80 ke atas warnanya hijau, yang tengah-tengah kuning, yang ke bawah merah. Jadi tinggal kita mempraktekkan salah satu yang diperoleh kemarin, insya Allah itu efektif, termasuk membuat kelas maya, buat kelas 5 dan 6. Mungkin itu, Pak. Ya, itu perlu didesiminasikan kepada teman-teman, ditularkan. Nah, kepok tular istilah yang Jawa. Itu Pak. Maaf Pak, saya potong Bang. Ya. Itu memang saya dengan Pak Farid sudah ada rencana itu. Karena kemarin dari setelah 7 hari pelatihan itu ada follow up-nya. Dan tiap kecamatan diambil 1 orang yang ahli IT untuk mengikuti itu. Dan kebetulan Gempol mengutus Pak Muhlis. Jadi dalam waktu dekat ini, setelah TPG-nya cair, saya dengan Pak Farid memang ada usaha itu, ada pertemuan sekaligus diseminasi pendalaman materi dari yang 7 hari pelatihan kemarin. Cuman ini nunggu waktu yang enak sambil nunggu TPG-nya cair. Ngoten, Mbah? Ya, tapi rencana itu Pak Kin, ada gambaran nggak lewat dunia maya atau ketemuan tatap muka? Tatap muka rencananya, Pak. Tatap muka karena diseminasinya nanti pendalaman buat teman-teman, apalagi yang kemarin kebetulan tidak bisa mengikuti. Apakah Ngoten, tatap Mbah. muka itu langsung semuanya? Terlalu Lah itu, berkata. masih nanti akan dibicarakan di sini di acara lain-lain dengan Pak Farid, Pak. Baik, menurut saya, kalau ketemu tatap muka, ini hanya saran ya, saya nggak mempunyai wewenang soalnya di Dinas Pendidikan. Saya hanya menyarankan, kalau bisa, maksimal 10 orang, Pak Kin. Sekitar berapa gugus 10 orang itu? 2 gugus Pak mungkin. Kalau 10 orang GPA itu insya Allah 2 gugus itu. Nah, itu menurut saya semacam itu. Biar nanti nggak berkerumun terlalu banyak. Kita menyalahi, saya tadi langsung masuk suaranya Gus Irsad, tidak boleh berkerumun. Terlalu banyak orang. Itu maksud saya begitu. Kalau di kecamatan lain itu ada yang langsung banyak orang, itu saya khawatir juga. Saya memang benar nggak ikut tanggung jawab. Yang ikut tanggung jawab adalah yang mengundang. Yang mengundang itu siapa? Koordinator K3S sama ketua KKG dan sekretarisnya. Saya nggak ikut mengundang di situ. Itu yang tanggung jawab, harus hati-hati itu nanti. Itu saya nggak terlalu banyak. Kemudian setelah proses pembelajaran, apakah anak-anak didik kita itu di kecamatan atau di kabupaten sudah tersedia buku paket yang sudah terbagikan? Untuk saat ini LKSPAI itu tidak ada, Bang. Karena keberadaannya dianggap ilegal. Jadi KKGPAI kabupaten sudah tidak merekomendasikan untuk pemakaian LKSPAI. Maksud saya bukan LKS bagian buku Maaf, saya ngapunten menyela ya. Ini gini, memang apa yang disampaikan oleh Pak Salikin itu benar. Jadi LKS itu sebenarnya tidak boleh dipakai untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk pendamping boleh. Makanya sekarang ini juga rupa-rupanya upaya itu tetap ada Pak Kin, tetapi namanya aja yang dirubah. Buku panduan belajar di rumah. Berarti PBDR, insya Allah kurang lebih seperti itu. Kemarin saya ketika rapat intern itu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah itu memang diserahkan sepenuhnya kepada lembaga masing-masing, Pak Gin. Sesuai dengan apa yang kita dapat informasi sebelum-sebelumnya. Untuk K3S
koordinator K3S Kabupaten serta KKGPI Kabupaten ini lepas, tidak mengkoordinir adanya hal itu. Tetapi untuk buku paket ini kayaknya masih sedikit sekali lembaga-lembaga yang sudah siap. Sementara dengan jumlah yang kurang, itu akhirnya buku LKS itu tidak diberikan satu-satu kepada anak, melainkan hanya dipinjamkan kalau pada saat pembelajaran dulu-dulu itu seperti itu. Jadi ketika pembelajaran, buku paket itu diberikan satu bangku, satu buku. Berarti 2 anak kalau nggak salah itu. Ini yang saya alami. Entah kalau di lembaga yang lain saya kurang tahu. Di kecamatan lain pun juga saya kurang tahu. Sehingga kalau sekarang umpama pembelajaran ini menggunakan buku paket, sementara buku paketnya ada di sekolahan. Untuk pengkondisiannya pun juga saya rasa agak lumayan ribet. Nah, ini gimana nanti pemecahannya? Saya sendiri masih koordinasi dengan Ketua KKG Kabupaten. Tetapi dalam arti tidak ikut mencampuri urusan pengadaan buku panduan belajar di rumah. Itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada lagi? Info yang lain? Oke. Karena ini loh Pak, karena kemarin itu karena keberadaan LKS itu merupakan dianggap ilegal, maka saya memang minta dari mulai kabupaten sampai kecamatan GPAI gak usah ikut campur dalam hal yang dianggap ilegal. Karena nanti kalau ada masalah, nanti kita ke bawah-bawah. Karena informasinya katanya LSM yang besar-besar sudah mengendus adanya LKS di setiap lembaga yang keberadaannya dianggap ilegal. Gengutan Pak, saya hanya menambahi Pak Farid Mawon. Atau mungkin nanti Pak ditaruh di lain-lain Pak. Sementara biar Abah Muntir melanjutkan pembinaan dinasnya. Ngoten mawon Pak, monggo. 11 Pak Git, masih lama. Masih 15 menit lagi. Pertama kali saya masuk Gempol sudah studi banding ke Australia, itu nggak ada LKS seperti di Indonesia. Kalau LKS seperti yang ada di Indonesia, itu kan hanya rebutan rabat. Unsai main. Mungkin Bapak Ibu tahu semuanya. Karena unsai-unnya kemudian dibuatlah LKS semacam itu diperjualbelikan. Kalau di Australia itu tidak, LKS dari jadi murni. Bapak Ibu yang membuat, misalkan ada KKG kecamatan, soalnya tiap kecamatan itu beda-beda. Kondisi sekolahnya itu berbeda. Kondisi geografis tempat tinggal anak-anak itu juga berbeda. Maka itu yang mempengaruhi. Baik, untuk masa itu memang kita nggak usah ikut-ikut, sebaiknya semacam itu. Kalau bisa membuat sendiri. Insya Allah semoga saja ya, ini Desember sudah selesai. Semoga kita semuanya selamat, sehat, walafiat, terhindar dari COVID-19 ini, amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kita dan zuriyah kita, anak cucu kita, maka Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. sehat semuanya, semoga sehat, walafiat. Semoga kita semua zuriyah tidak COVID-19. Kalau melihat gambar kita melihat COVID-19 Kalau ini polanya bisa. Biar carane biasa 60 sekali atau 2 kali. Problema dosi giliannya karena kalau makan berarti mau gambaran ini boleh makan limo boleh kelompok boleh yang
anu, kan dikasih kelompok, dia sih pada keren, Ramen. kerja kerja makan Pak grup desa cuma nerangkan itu kendala kalau ini gue belum dipahami. Sampun nggih. Ampun, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian sekarang setelah proses pembelajaran, kita melakukan proses pembelajaran, daftar hadir harus tetap ada. Daftar hadir siswa bagi guru PAI harus tetap ada punya sebagai bukti melaksanakan pembelajaran. Kerja kita tuh ada bukti. Kemudian yang kedua buktinya adalah foto atau shooting video waktu mengadakan pembelajaran, menyuruh orang-orang terdekat kita sebagai bukti. Kalau gambar enak, nggak begitu banyak filenya lebih banyak, maksudnya memakan memori kita. Kemudian yang ketiga, setelah kita membuat bukti-bukti, penilaian. Di dalam penilaian, kan tadi saya katakan di dalam RPP itu ada 3 komponen. Yang pertama identitas, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Nanti dilihat di video itu. Waktunya tidak usah dicontoh di video itu, nggak usah dikasih waktu aja. Yang penting ada bukti kita melaksanakan pembelajaran, membuat perencanaan, begitu. Kemudian ada bukti tadi saya katakan. Yang ketiga, komponen ketiga adalah penilaian. Penilaian itu harus sesuai dengan RPP-nya. Oke, nanti bisa dilihat di dalam cara mengedit RPP tadi di WA. Silakan nanti dilihat. Juga nanti akan saya share perbedaan contoh ukurannya. Penilaian harus disesuaikan dengan RPP yang ada. Kemudian untuk hasil penilaiannya itu adalah terlampir. Misalkan ada soal tertulis, itu harus ditulis terlampir. Penilaiannya pun harus terlampir. Kalau sudah begitu berarti Bapak Ibu konkret semuanya sudah punya, lengkap. Nah, dengan demikian mungkin Bapak Ibu perlu saya tambahkan sebagai line makin sebagai apa, tanya jawab sebentar ya. Oke, Bungko. Biar enak. Nah, dari 3 komponen tadi sudah semuanya, yang belum adalah laporan. Sayang tadi nggak sempat saya pulang dari KUA sampai rumah jam 9.10 menit, bubuk KB. Mau saya share tentang laporan. Laporannya nanti seperti apa? Semacam itu. Soalnya ada salah seorang guru yang memberikan contoh kepada saya, itu beda dengan guru yang lain. Ini sederhana, akan tapi agak rumit, dari Dinas Pendidikan katanya. Kemudian ada guru yang memberikan laporan, itu hanya pembelajarannya. Jadi tanggal sekian mengadakan pembelajaran, terus KD ini, materinya ini, terus di situ ada mengumpulkan tugas atau penilaian soal, kemudian persentase pengumpulan. Dalam satu kelas itu berapa persen anak yang mengumpulkan. Nah, kalau gitu kan tugas-tugas bisa menggunakan, tadi Pak Salikin menggunakan quizzes, oke. Kemudian kalau soal-soal saja mungkin menggunakan Google Form, oke. Terserah, bebas. Ya. Itu laporannya. Tapi saya minta absensi atau daftar hadir, daftar presensi harus ada. Berapa orang yang mengikuti, berapa siswa, berapa anak, berapa peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Di mana tempatnya? Karena Bapak Ibu GPAI ada yang ditugaskan, ini beberapa sekolah, ditugaskan ke rumahnya anak-anak yang di sekitaran banyak itu. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu kok ada kebijakan seperti itu. Ini banyak di lembaga yang lain. Oke, terima kasih. Kemudian setelah laporan,
nanti juga akan saya share, tapi dari kota, kabupaten lain provinsi, tentang buku panduan. Apa salah, apa enggak, yang penting itu sebagai wawasan. Kita tidak hanya memegang LKS sebagai guru, tidak hanya memegang buku paket, tapi juga memegang referensi sebagai buku penunjang. Kalau hanya memegang buku paket dan LKS, Masya Allah, sangat miskin itu. Miskin akan referensi. Kita boleh-boleh, tapi sebagai referensi saja. Kita sebanyak-banyaknya referensi. Tapi juga boleh menggunakan dari Kapko yang lain se-Indonesia. Itu saja, sementara kurang 6 menit. Saya persilakan untuk tanya jawab. Monggo Pak Kin di moderatori. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Begitulah pembinaan dinas via online dari PSPAI. Teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo, kita gunakan waktu yang ada ini. Monggo, yang mau tanya di-on-kan. Ada mic-nya itu. Monggo. Itu Pak Ahmad Mustafa itu, ayo. Mau siap-siap mau tanya itu. Ini kan jenenge. Oke, monggo Pak Nanang. Mau tanya, minta diberikan semuanya di share aja Pak di grup tentang mulai dari RPP yang paling mudah dibuat dalam masa COVID ini, penilaian yang termudah untuk dilaksanakan, kemudian format laporannya Pak. Karena bagaimanapun juga sehebat apapun kita dalam IT, tapi karena kondisi wali murid, kondisi siswa ini juga sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Demikian Pak usul saya, terima kasih. Oke. Monggo langsung apa? Langsung ya. Kalau tulis ya. Permintaan Ustadz Nanang, Ustadz Ahmad Mustafa. Kapan danjaan nih ganti jeneng ini? Ini kan mudah-mudahan. Iya. Nah, Mustafa itu Ahmad pilihan kali. Baik, permintaannya tadi permintaan bukan pertanyaan. Kalau bisa semuanya yang termudah kan begitu. RPP itu ada pedomannya. Membuat RPP itu harus 3 komponen dari Kemendikbud. 3 komponen. Yang pertama identitas. Identitas itu berupa nama sekolah, nama lembaga, nama guru, semester dan lain sebagainya itu. Identitas sendiri itu biasanya Pak Nanang. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Biasanya ada di kota-kota itu Pak Nanang. Ya. Nah, itu biasanya. Kemudian yang di pinggirnya itu ada PPK. PPK yang sakar PW semudah-mudah. Pokoknya termudah, bebas. Pokoknya ada RPP. Kemudian 1 lembar Pak Nanang kalau nggak salah. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian itu ya sesuai dengan rumus yang ada Pak Nanang. Penilaiannya. Tapi yang terlampirnya itu juga harus ada. Itu aja untuk RPP. Kemudian untuk penilaian sudah itu otomatis nih. Terakhir laporannya. Format laporan itu dari dinas katanya dari beberapa orang guru saya tanya, ini dari mana? Ada kirim ke saya laporannya itu dari dinas pendidikan. Oke. Kemudian saya tanya lagi, ada yang kreativitas dan inovatif, ya, membuat bentuk laporan sendiri guru itu. Yang penting ada laporan dan laporan itu terstruktur dan merupakan fakta dari hasil kerja guru tersebut. Kalau dari dinas tadi butuh bukti foto Pak Nanang. Ada bukti foto waktu mengadakan pembelajaran itu difoto. Kemudian laporannya nanti diletakkan di dalam laporan itu. Itu untuk yang termudah. Saya kira nanti saya share bagaimana kalau dimintai seperti dinas pendidikan malah enak, enteng. Kemudian yang terakhir saya lupa adalah
Yang terakhir saya lupa adalah masalah jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran kemarin saya minta, ternyata yang diberikan kepada saya itu hanya jadwal hari ini begini, kegiatannya ini. Jadi kegiatan di sekolah itu harus sudah mempunyai jadwal. Seharusnya. Kalau belum ya nggak apa-apa. Seharusnya sudah mempunyai jadwal, schedule yang akan datang itu apa saja. Kepala sekolah itu sebenarnya ini ada kepala sekolah yang sudah masuk dan calon kepala sekolah sudah masuk. Ya, calon kepala sekolah ini kan ada ini ya. Itu harus sudah mempunyai di pelajaran, itu sudah jadi rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek sudah ada semuanya insya Allah. Kepala sekolah yang baik begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Kurang 2 menit. Kalau soal jadwal sekolah itu kan yang dimaksud Pak Abang Mundirin jadwal pelajaran apa jadwal rencana kegiatan sekolah, Pak? Jadwal rencana sekolah itu termasuk jadwal pelajaran di dalamnya. Jadwal pendek, Pak Nanang. Oh ya, berarti kan menyesuaikan dengan sekolah masing-masing selama musim pandemi ini kan? Kita itu bukan mengikuti Kemenak, tapi mengikuti dinas. Otomatis segala sesuatunya harus mengikuti instruksi dari dinas. Nah, kepanjangan tangan dinas itu ada, sekarang UPT nggak ada, adalah pengawas atau kepala sekolah. Lanjutnya nanti instruksi dari kepala sekolah itu seperti apa, itu yang dikerjakan. Jangan dari saya, makanya saya nggak ada kepastian. Yang bagus seperti apa dari saya nggak ada. Kalau saya seperti saya nanti nggak ikuti dinas. Jadi mengikuti instruksi dari Bapak Kepala Sekolah. Itu Pak Nanang. Oh, ya. Terima kasih. Barangkali yang lain ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada waktu. Ya, saya Abah Mundir. Ya, monggo. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi. Kalau tentang rencana jadwal kegiatan sekolah itu sudah termasuk jadwal pelajaran katanya Abah Mundir, itu memang benar. Artinya gini, mungkin masing-masing lembaga itu berbeda dalam memberikan programnya. Kepala sekolahnya itu berbeda-beda. Sesuai dengan yang saya alami di sini, itu kepala sekolah itu meminta setiap hari itu ada katakan laporan, uraian, kemudian bentuknya bagaimana. Itu setiap hari ditulis, tetapi pelaporannya itu tidak setiap hari. Bisa 1 bulan, itu. Jadi tidak harus setiap hari, tetapi ditulis. Uraian kegiatannya itu ditulis. Itu aja kalau di lembaga saya. Mungkin di lembaga yang lain berbeda. Nggih, itu aja. Coba gini ya, langsung lagi. Nggih, langsung, Bang. Ditulis itu harus tahu kapan pelaksanaannya, gitu Pak Farid. Nggak 1 bulan ditulis tok, tapi pelaksanaannya tanggal piro, hari apa nggak ada. Loh, maksudnya gini, Mbak. Umpama tanggal ini, hari Selasa, tanggal berapa ini, kegiatannya, uraian ditulis semua. Kemudian, jamnya, jam berapa sampai jam berapa. Nah, besok juga gitu. Apa kegiatannya? Uraiannya apa? Itu maksud saya. Nah, ini 1 bulan nanti diberikan kepada kepala sekolah. Itu loh maksudnya. Laporannya per bulan. Iya, iya. Tapi pelaksanaan tetap ditulis kapan. Betul. Ya seperti hampir saja dengan jurnal gitu loh. Iya, bersama. Tapi lebih konkret ini, Pak. Betul. Nggih. Sudah? Nggih, sudah. Masih ada Pak Kim? Oke, kalau yang lain, karena Google Meet nggak ada durasi waktu, kalau memang dibutuh ditambahkan, ya tambahkan saja. Tergantung kitanya, nanti datanya habis,
kan ntar lagi cair TPG-nya. Monggo yang lain. Monggo yang lain. Saya harap teman-teman semuanya apabila ada yang kurang paham, kurang jelas, mumpung ini ada acara yang sangat sangat berharga ini, saya rasa. Ini mohon ditanyakan. Tidak hanya mendengar tok. Kalau seperti yang digambarkan Pak Fan seperti itu boleh apa tidak, Pak? Kalau yang Pak Fan itu boleh apa tidak? Suaranya kurang jelas, Bah. Suaranya kurang jelas, Bah. Halo? Halo. Nggih? Laporan yang seperti digambarkan Pak Farid itu apa cukup menurut Pak Mundir? Halo, Pak Mundir. Halo. Nggih, suaranya kok hilang suaranya? Suaranya hilang. Itu apa? Ini- Ada yang presenting itu. Pak Lukman Pak itu. Iya, Pak Lukman itu. Kok paman gitar ini? Halo. Halo. Suaranya kok hilang? Enggak, muncul kok. Pak Mundir. Halo, Pak Nanang. Halo, halo. Pak Halo. Ahmad Mustafa. Halo. Pak Salihin. Kok suaranya hilang semua ya? Nah, itu. Loha. Tuh Pak Harun muncul hilang mana? Enggak. Gambarku yo gak metu iki. Arek ganteng ngene gak metu rek. Ini ada Pak Lukman yang berusaha masuk ini, tapi gagal terus. Iya, gambarku halo, gambarku kamu. Hah? Halo. Hah? Iya. Ngomong. Ini kalau laporan yang seperti digunakan Pak Farid itu apa digunakan? Sudah. Di Google Meet sama PSPA teman-teman. Farid, lo. Saya nggak bisa matikan kalau saya bukan saya yang link, yang linknya ya. Seandainya saya bisa, masih tidak matikan. Monggo. Mungkin begini Pak Nanang. Ahmad Mustafa. Nggih. Tadi kan laporan 1 bulan sekali begitu nggih? Nggih.
Apa dibenarkan menurut jenengan kan gitu? Ya. Atau apa diperbolehkan apa model laporan yang Boleh. semacam jurnal seperti itu? Laporan tiap bulan gitu Pak, Pak Nanang nggih. Nggih. Nah, untuk menulis laporan tiap bulan itu boleh, tetapi dirinci setiap hari kegiatannya apa saja, begitu. Ada rinciannya, rincian kegiatannya. Oh ya. Ngapunten, Mbak. Tadi kan sudah saya sampaikan uraian. Kalau saya tadi mengatakan uraian, itu memang ada rinciannya. Cuman menyerahkannya itu tidak setiap hari. Satu bulan. Melaporkannya itu tidak setiap hari. Kalau sudah 1 bulan itu dilaporkan. Itu maksud saya. Oke, dapat dipaham. Insya Allah semuanya paham. Jadi setiap hari itu memang ditulis, Pak. Apa saja kegiatannya, bentuknya itu bagaimana, tetapi melaporkannya, menyetorkannya itu 1 bulan. Itu loh maksudnya. Biasanya Ngapunten. Kan Pak Farid. Dalam? Buktinya dilampirkan. Buktinya? Loh, Bukti iya, bukti fisiknya. Kalau umpama bisa dibuktikan dengan gambar, difoto atau apa gitu. Itu maksudnya itu kan tidak menyulitkan guru yang setiap hari harus membuat laporan dan menyetorkan. Itu loh maksudnya. Oke, dapat dipaham. Nah, ada lagi Pak pertanyaannya. Kalau di sekolahan sini itu kan diharapkan 1 minggu hanya satu pertemuan, dalam arti 1 tema. Nah, 1 tema itu dibagi 1 minggu 4 minggu, 1 bulan 4 minggu. Berarti agama itu hanya dapat porsi 1 bulan sekali. Kelas berapa itu Pak? Gimana Pak? Kelas berapa itu? Hanya 1 kali itu? Ya semua kelas. 1 hari dimampatkan gitu ya? Iya, ya apa gini, kalau saya memahaminya, katakan hari Senin jadwal saya di kelas 6, itu saya nanti dapat di minggu yang mana, minggu pertama, apa minggu kedua, apa minggu ketiga. Nah, katakan di minggu kedua, berarti saya hari Senin minggu kedua itu ngajar kelas 6, nah, nanti minggu berikutnya di kelas berapa, minggu berikutnya di kelas berapa. Jadi 1 bulan itu hanya 1 kali pertemuan di 1 kelas. Oke. Gimana Pak Nang? Nah, gitu. Berarti laporannya katakan seperti Pak Farid tadi, tidak ada masalah, ya? Tidak ada masalah. 1 bulan kan 1 kali, berarti 6 kali tatap muka ya? Selama 1 semester. Loh, 1 bulan kan 1 semester? Loh, 1 bulan 1 kali. Berarti 6 bulan, berarti kan 6 kali pertemuan. Enggak begini Pak Nanang. 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali ya? 1 bulan 1 kali. 1 kali itu misalkan jenengan kan ngajar kelas 1, 4, 2, 5, 6. 4, 5, 6. Kelas 1, 2, 3 enggak pakai? 1, 2, 3 Bu Siti Mu'alifah. Oh iya, berarti dengan 3 kali pertemuan, 3, 4, 5, 6 ya kan? Ya. Ya berarti itu yang dilaporkan. 1 Ya. bulan, 1 kelas 6 kali pertemuan. Selama 6 semester. 6 bulan. Ya Pak, 1 bulan kan 1 kali Pak Nanang. 1 bulan 1 kali. 1 kali itu, tapi ngajarnya kelas 3, 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6. Enggak, ya kelas, oh ya 4, 5, 6, ya betul. Berarti kan 3 event Pak Nanang. Ya 3 event. Nah, berarti yang dilaporkan 3 event itu, nggak hanya 1. Ya betul. Begitu Pak Nanang. Ya. 1 bulan melaporkan 3 event kegiatan. Nggih. Ya betul. Oke. Terima kasih. Mana hostnya ini? Pak Salikin baru masuk.
Wasit mangan dhisik kira mau. Si rokokan. Ya, Rupanya si rokokan si An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Harun monggo. Mau tanya, Pak. Monggo. Nggih. Moderator, Berkaitan tadi yang ditanya teman-teman, insya Allah saya sudah paham. Yang saya tanyakan masalah tentang format untuk pelaporan atau penilaian atau daftar hadir absen, apakah ada format yang baru dari panjenengan atau dari dinas untuk membuat laporan itu? Apa tergantung dari lembaganya masing-masing untuk format pelaporan dan sebagainya itu, Pak? Terima kasih. moderator. Monggo. Saya tak. Nggih. Nah, kalau menurut saya, pemahaman saya, tidak mempersulit masa pandemi. Terserah panjenengan. RPP pun tidak harus sesuai dengan peraturan. Yang penting mengandung 3 komponen. Dan penilaian itu harus terlampir, Pak. Kemudian dari kabupaten, dinas kabupaten, laporannya nanti pada waktu panjenengan ngajar, memberikan pembelajaran, proses pembelajaran, itu ada fotonya. Nanti dilampirkan di dalam laporan ke dinas. Bahwasanya panjenengan itu bekerja, mengajar. Nah, penilaiannya nanti terlampir sesuai dengan penilaian yang ada di untuk absen. Terserah panjenengan bentuknya bagaimana, yang penting ada absensinya. Itu menurut pemahaman saya. Karena saya kemarin mendapatkan format laporan dari salah seorang, beberapa orang yang mengatakan ini ini dari dinas pendidikan, laporannya seperti ini. Mungkin ada kepala sekolah bisa menjawab, membantu. Bu Ani, Bu Ani tidak masuk mungkin. Masuk tak Bu Ani? Bu Ani, kajian nggak ada ya? Iya Pak Gin, nggak ada Pak Gin. Pak Lukman. Ayo Pak Lukman, barangkali bisa membantu jawaban daripada pertanyaannya Pak Harun. kita tabayun sifatnya. Iya betul, nggih Pak. Nggak ada Pak Gin. Boten kan Bu Ani Pak Hidayah ke Singapura. Lebu metu rupane Pak Lukman niku. Gini Pak Ron, seperti yang saya katakan tadi, untuk RPP itu dari SKB 4 Menteri itu terdiri dari 3 komponen: identitas, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kegiatan pembelajaran panjenengan harus difoto sebagai antisipasi kalau nanti dimintai bukti mengajarnya. Kalau misalkan itu mengajar tatap muka yang katanya di sekolah itu diadakan 2 kali dalam 1 minggu. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Tugasnya melalui Google Form misalkan, melalui quizzes misalkan, itu sebagai bukti. Kemudian penilaiannya nanti terlampir sesuai dengan yang ada di RPP. Penilaian apa? Misalkan penilaian ada sholat, keterampilan sholat. Anak-anak maka harus dibutuhkan orang tuanya atau saudaranya. Kemudian pengetahuan itu sifatnya soal. Berarti panjenengan bisa menulis soalnya di situ sebagai bukti. Itu. Untuk absensi, terserah panjenengan, yang penting ada absensi. Siapa saja yang mengikuti pada saat itu. Terima kasih Harun. Mungkin masih ada kurang? Nggih, siap, Pak. Nggih. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, monggo. Kalau nggak ada, kita tutup. Belum Pak Gin, nggih. Ada tambahan dari saya. Oh iya. Kepada Pak Haji Mundir, supaya mohon untuk memberikan penekanan kepada teman-teman semuanya. Kan di sini ini yang masuk cuma 24. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Mundir, untuk teman-teman itu supaya memberikan absensi berupa screenshot lalu dikirimkan di Japri ke Pak Haji Mundir. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak Haji Mundir untuk memberikan
penekanan motivasi kepada teman-teman. Sehingga umpama nanti ada pertemuan lagi kedua yang sifatnya seperti ini biar teman-teman itu memperhatikan. Itu aja Pak Haji Muntir, terima kasih. Terima kasih. Langsung itu saja. Screenshot langsung kirimkan ke saya. Nanti sekarang juga nggak apa-apa bisa. Betul. Maksud saya itu kan ini cuma 23 Ustaz. Umpama untuk yang lain yang belum masuk ini loh, entah nanti di grup atau di mana, panjenengan bisa memberikan apa itu namanya pemahaman kepada teman-teman bahwa ini adalah sangat penting, bukan apa ya, bukan sekedar hanya iya gitu loh. Manfaatnya kan sangat-sangat banyak sekali ini. Nah, ini terkadang kan begini Ustaz, yang ngikuti saja seperti ini terkadang masih kurang paham, apalagi yang tidak mengikuti sama sekali. Itu loh maksud saya. Ini sudah berkali-kali seperti ini memang. Teman-teman yang itu akhirnya bertanya-tanya satu sama yang lain. Oke, terima kasih. Oke, ini di samping apa namanya kita kalau mau ini saya saya rekod ini Pak. Jadi dokumentasinya ada, siapa yang nggak ikut ada. Saya rekod ini, ada videonya. Nanti dikirim ke saya, yang tidak ikut siapa aja. Oke, nanti saya upload ke YouTube dan menyaksikan subscribe saya, ngoten lho Pak. Oh, wah, YouTuber ini sama dengan Atta ini. Aku yang gimana Pak Gin? Karena kalau dikirim via WA agak cukup Bang, karena sampai nanti 1 giga berapa ini. Saya upload di YouTube nanti sampai saya kirim linknya saja. Jadi gitu Bang, nanti siapa yang ikut, yang nggak ikut nanti terdokumentasi, saya rekod. Jadi ada yang hanya muncul sebentar terus keluar lagi, ada yang hanya videonya ditaruh ke atap kelasnya, orangnya nggak ada semuanya ini Pak. Atap kelenteng. Nggak ada kebohongan di antara kita, terang menderang siapa yang goro, siapa yang enggak. Bohong, ada semuanya terdokumentasi. Barangkali kalau memang itu Pak Mikedar Maulana itu, Mikedar Maulana itu siapa itu? Ayo, ganti mana jenenge? Kutu Banjaran, Mikedar. Pak Soleh sama itu, Pak Haji Rosoan itu. Baiklah Mas kalian, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan dan nggak ada yang ingin disampaikan, karena ini pakai data, pasien teman-teman yang lain yang datanya sudah nipis, mari kita tutup acara pada pagi hari ini, pagi jelang siang ini, dan kepada Bapak Ustadz Soleh kami persilakan. Monggo Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, dan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Wala hadiniyah wa binniyatis shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana rahman. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad ala nabiyil mursalin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma ya Allah sallimna minal balaya saghiriha wa kabiriha. Allahumma ya Allah agnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an masyiatika li ta'amman sibaka alam dalam hidup ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'id Rabbana la tuqatil
inna sina akhtana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana Amin. 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 ada benar wa adkhilna Amin. jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. 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 Fatihah. Tunggu saja. Ayo. Wassalamualaikum. Ahmad Mustafa iki lho. Ayo, Ahmad Mustafa ngejar rokokan gendi iki ayo. Rebakin. Ayo. Ikut. Ayo nang ngarepe Karang Reja 2 kono. Ayo. Siapa yang iya. Emang rujak. Ya, Bakin dibakin. Bakin. Ngarepe ATI ya, tanteni. Ngarepe ATI tanteni. Kok iso ngarepe ATI lho jare de. Ngarepe Karang Reja 2. Karang Reja 2 ae. ATI. Lek ATI Pak Rama, apa jare Pak Rama lek ATI?